Halo teman-teman pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan XX1 Zone di sini. Masih seputar film Nano, menceritakan seorang siswa miskin yang bernama Dino berteman dengan para siswa yang kehidupannya bisa dibilang lebih dari cukup. Suatu hari teman-temannya ingin mengunjungi rumah Dino bersama Nano. Namun karena dia miskin, dia berani mencuri uang orang tuanya untuk menyewa mansion atau rumah besar. Nah, mau tahu gimana kelanjutan alur ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Film diawali dengan masuknya Nano ke sekolah Dino sebagai murid baru yang kaya raya. Ditemani dengan salah satu dari staf sekolah, Nano diajak berkeliling melihat-lihat sekolah barunya. Sehingga sampai di sebuah ruangan yang membuat Nano tertarik dan berniat akan membeli ruangan itu untuk dijadikan ruang pribadinya sekaligus ruang perusahaan Nano. Di lain tempat, tokoh utama kita yang lain yaitu seorang pria yang bernama Dino tengah memberikan sebuah oleh-oleh makanan kepada keempat temannya yang bernama Tap, To, Wan, dan Pop yang diakuinya oleh-oleh dari luar negeri. Sebelum itu teman-temannya menganggap Dino itu seorang yang kaya raya. Semua yang dipakainya serba mahal. Dia sering terlihat gonta-ganti mobil setiap harinya. Karena tadinya Dino sempat melewati ruangan Nano, dia pun menanyakan kepada temannya siapa sebenarnya Nano, dan temannya di sini menjelaskan kalau Nano itu murid baru yang kaya raya. Tak lama Nano pun datang ke kelas itu untuk memperkenalkan diri dan membagikan sebuah kartu nama kepada Dino dan kawan-kawan. Bel pun berbunyi dan hari itu merupakan semester baru, jadi gurunya membagikan sebuah kertas nilai laporan mereka selama satu semester. Dino dan ketiga temannya mendapatkan nilai yang lumayan berbeda dengan Pop yang mendapatkan nilai kurang. Ditambah lagi nilai Pop itu merupakan syarat target supaya dia bisa mendapatkan motor impiannya dari ayahnya. Karena nilainya jelek, harapan supaya mendapatkan motor impiannya itu sangat tidak mungkin. Akan tetapi jika ingin mendapatkan motor impiannya, Nano menyuruh Pop untuk menemuinya di ruangan pribadinya. Singkat cerita, Pop dan yang lainnya masuk ke ruangan Nano dan mulai mempertanyakan apakah benar Nano bisa mengabulkan keinginannya. Namun proses untuk mendapatkan motor itu tidak gratis. Pop harus membayarkan uang seharga 15.000 baht pada Nano. Setelah dibayar, Nano meminta kertas laporan nilainya dan menghancurkannya di mesin penggilingan dan menggantikannya dengan yang baru dengan nilai yang lebih besar. Tidak hanya mengganti nilai, ternyata perusahaan Nano juga bisa melakukan apapun. Semenjak itu perusahaan Nano menjadi terkenal dan murid-murid mulai berdatangan mengantri untuk meminta bantuan Nano. Di samping itu berkat Nano, Pop sudah mendapatkan motor impiannya. Teman-temannya juga mulai meminta bantuan Nano untuk menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Namun berbeda dengan Dino, ketika ditanya tentang minta bantuan kepada Nano, dia justru tidak membutuhkannya karena dia dianggap sudah kaya. Ketika mereka membicarakan liburan dan belum tahu tempat yang cocok untuk dikunjungi, Nano menyarankan kepada mereka kalau dia ingin pergi ke rumah Dino. Mendengar saran tersebut, teman-temannya juga mendukung pendapat Nano. Kabarnya di rumah Dino itu merupakan rumah yang punya segalanya, dari ruang golf, kolam renang, taman besar, dan lain-lain. Intinya rumah Dino itu banyak barang-barang dan fasilitas yang tidak akan ditemui di rumah-rumah pada umumnya. Dino sempat menolak dengan alasan takut barang-barang di rumahnya itu rusak oleh teman-temannya. Namun karena teman-temannya belum pernah sekali mengunjungi rumah Dino, mereka terus meyakinkannya kalau mereka tidak akan pernah merusak barang-barang milik Dino. Dan akhirnya Dino pun menyetujui supaya mereka bisa mengunjungi rumahnya. Pulang sekolah, tiba di rumah Dino yang kondisi rumahnya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya selama ini. Orang tuanya mengenal Dino sebagai anak yang rajin, sopan, suka membantu pekerjaannya yang merupakan pedagang. Di kamarnya dia sempat berpikir untuk membatalkan rencana kunjungan teman-temannya ke rumahnya karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Namun melihat semangat teman-temannya yang membicarakan soal gaun yang akan dikenakannya ketika kunjungan ke rumah Dino nanti, membuat Dino terpaksa meminta tolong kepada Nano untuk mencarikan rumah besar yang sesuai dengan kriterianya. Mengingat pertolongan Nano tidak gratis, Nano memberikan harga pada Dino sebanyak 200.000 baht. Berdasarkan hal tersebut, Dino pun mulai berpikir gimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Kebetulan hari itu orang tuanya mendapatkan transferan dari hasil jualannya sebanyak 200.000 baht.
Ketika mereka sedang sibuk mengepak barang, Dino melihat kartu ATM orang tuanya yang berada di atas kulkas. Mendapat kesempatan itu, Dino pun mau gak mau terpaksa mengambil ATM orang tuanya secara diam-diam. Malamnya, diam-diam Dino pergi ke ATM yang jaraknya 1,5 km dari arah rumahnya. Tak membutuhkan waktu lama, Dino pun berhasil kembali ke rumah dan mengembalikan ATM ayahnya yang sudah kosong. Besok paginya, Dino mendapati ayahnya yang sedang berdebat dengan seseorang di telepon tentang kehilangan uang yang ada di ATM ayahnya, dan tidak mencurigai kalau Dino lah yang sudah mengambilnya. Hari itu Nano menunjukkan rumah yang akan dijadikan kunjungan teman-temannya kepada Dino, lengkap dengan stafnya. Ketika hari itu tiba dan teman-temannya sudah datang dengan pakaian serba mewah bersama Dino dan Nano. Mereka sangat mengagumi kemewahan yang ada di rumah itu. Dino pun memanggil pelayan menggunakan bel untuk mengambilkan minuman alkohol kepada teman-temannya. Tak lama pelayan itu datang. Namun yang membuat Dino kaget yang jadi pelayannya itu adalah orang tuanya sendiri. Sontak saja dia pun cuma bisa diam menatap kedua pelayan ini. Lalu temannya mulai bertanyakan kenapa tidak ada foto orang tuanya di rumah itu. Nano menyarankan kepada mereka kalau ingin melihat foto orang tuanya, tinggal searching aja di internet. Lalu Pop menyuruh untuk mencarikan foto orang tuanya di internet kepada pelayan yang merupakan orang tua aslinya. Dan kedua pelayan ini pun menuruti perintah mereka, menunjukkan foto orang lain yang ditemukan di internet. Ketika makan, mereka semua bersulang untuk minum minuman whisky. Namun setelah dirasa, ternyata yang diminum itu bukanlah whisky. Hal itu membuat teman-temannya merasa kecewa dengan kedua pelayan ini dan memarahinya. Namun kedua pelayan ini mengatakan kalau whisky itu tidak baik untuk anak-anak muda seperti mereka. Akan tetapi larangan itu tidak mempan untuk teman-teman Dino. Dan akhirnya pelayan ini pun memberikan whisky itu kepada mereka, termasuk Dino anaknya sendiri. Ditambah lagi Nano juga membawa ganja berupa rokok untuk dibagikan kepada mereka, termasuk Dino sendiri mencoba menghisap rokok tersebut. Di samping itu orang tuanya hanya bisa menyaksikan kelakuan anaknya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka melakukan kedua pelayan ini dengan semena-mena. Ibu Dino itu disuruh untuk mengambil lagi anggur merah dan tak sengaja dia menumpahkan sedikit anggur itu kepada pakaian Wan yang menurutnya pakaian mahal. Mereka pun langsung marah kepada pelayan ini dan pergi meninggalkan meja makan. Tidak sampai di sana, untuk menghibur suasana hati mereka, teman-teman Dino ini akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah permainan. Di sini tiba-tiba Nano menyarankan kepada mereka supaya memainkan sebuah pistol sambil mengacungkannya kepada mereka. Di permainan ini mereka mengisi pistol itu dengan satu peluru dan membuat taruhan masing-masing membayar 200.000 baht sebagai hadiahnya. Jadi totalnya ada 1,2 juta baht. Bagi siapa saja yang nantinya terkena tembakan di lengannya, maka dia akan mendapatkannya. Dimulai dari Pop, To, Tap, Wan, yang lebih ekstrimnya itu Nano di bagian kepala, dan mereka semua lolos. Tinggal yang terakhir adalah Dino. Ketika Dino mengacungkan pistol itu ke lengannya, tiba-tiba pistol itu diambil oleh ayahnya. Dia marah sambil berteriak-teriak karena merasa jengkel dengan kelakuan mereka dan menyia-nyiakan hidup mereka demi imbalan 1,2 juta baht. Pop yang tidak terima dinasehati memukul ayah Dino dengan keras sehingga dia tersungkur di lantai sampai berdarah. Ibu Dino yang merasa panik mengambil pistolnya dan mengacungkan kepada mereka. Namun karena tidak berani, pistol itu diambil lagi oleh Pop dan menghajarnya kembali ibunya hingga keduanya tersungkur di lantai. Melihat situasi tersebut, Nano hanya bisa tertawa dengan keras. Singkat cerita, ketika Dino pulang ke rumahnya, dia disambut oleh orang tuanya yang wajah mereka sudah dibalut perban. Untungnya mereka tidak tewas. Orang tua Dino ini sama sekali tidak memarahi Dino, bahkan mereka tidak membicarakan tentang kejadian itu sama sekali, seolah-olah mereka tidak pernah mengetahui hal tersebut dan tidak pernah terjadi. Jadi ceritanya setelah kejadian pemukulan tersebut, Dino dan yang lainnya mencoba merahasiakan kejadian itu dengan memberikan uang taruhan yang mereka kumpulkan kepada pelayan alias orang tua Dino sebagai uang tutup mulut. Namun sayangnya film berakhir sampai di sini. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut membuktikan kalau kita berbohong maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang sudah awal.
Ada pepatah yang mengatakan kejujuran memang menyakitkan, akan tetapi tidak mematikan. Berbeda dengan kebohongan yang menyenangkan namun tidak bisa menyembuhkan. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk alur cerita film Nano episode keempat. Untuk itu nantikan terus kelanjutannya hanya di channel XX1 Zone. Sampai jumpa.